Piran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Ada terdahulu kekal beda dengan yang baru, berdiri dengan zatnya satu Allah dalam zatnya, satu di sifatnya, satu di pekerjaannya, kuasa berkehendak mengetahui hidupnya, mendengar, melihat, berfirman, bukti kuasa, bukti berkehendak mengetahui hidupnya, bukti yang mendengar, yang melihat, yang berfirman. Jadi semuanya yang wajib 20. Dari tulis belum? Ya. Oh, sebelah kanan. Oh, itu yang mendengar ya. Tulis dari situ berarti ya. Mendengar, melihat, jangan berkata, berfirman. Berkata mah buat kita ya. Masa Allah berkata ya. Allah berfirman ya. Mendengar, melihat, berfirman, bukti kuasa. Nomor 14 ganti. Bukti kuasa gitu ya. Supaya bisa dilagamin. Bukti kuasa. Mendengar, melihat, berfirman, bukti kuasa, bukti berkehendak. 15. Bukti berkehendak. 16. Mengetahui. 16 mengetahui aja. Mengetahui hidupnya. 17. Hidupnya. Hidupnya. Mendengar, melihat, berfirman, bukti kuasa, bukti berkehendak mengetahui hidupnya. 18. Bukti yang make yang. Bukti yang mendengar, yang melihat. 19. Yang melihat. 20. Yang berfirman. Make yang. Dari 17. Bukti dari 18 ya. Bukti yang mendengar, yang melihat, yang berfirman. Nah, terakhir, jadi semuanya yang wajib 20. Nah, itu terakhir itu. Jadi semuanya yang wajib 20. Lagi bareng. Ada
Habis sholawatan seling make ini sifat yang wajib Allah dilakoni. Halaman 7. Kemudian sifat yang mustahil, perlawanannya berarti ya. Sifat yang mustahil di Allah sama 20 juga. Yang wajib 20, yang mustahil 20. Bareng. Adam hudus panamu masalah lil hawadisi ihtiyaj ta'adud aju karoha jahal maut soma akma abkam ajijan karihan jahilan maitan asoma akma abkama. Nanti ditulisnya nih besok lagi ya. Tidak ada baru rusak sama dengan yang baru. Kita lanjutin dulu aja. Nanti ditulisnya pertemuan berikutnya. Kemudian sifat yang mungkin, C di bawah itu C. Halaman 7 C, sifat yang mungkin di Allah. Fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu. Satu ya, sifat yang mungkin di Allah satu, sifat yang jaiz ya. Sifat yang jaiz di Allah jumlahnya ada satu. Sifat yang wajib di Allah 20. Sifat yang mustahil di Allah 20. Sifat yang jaiz yang mungkin di Allah 1. Jadi jumlahnya 41. Ini yang disebut akidah uluhiyah. Pohodenya kamarnya. Lupa lagi ya kemarin. Akidah uluhiyah ya. Di dalam tauhid kemarin ada berapa bahasannya? Tauhid itu membahas berapa poin, berapa hal, berapa perkara? Pohodei, alhamdulillah. Ada 3. Akidah uluhiyah, akidah nabawiyah, akidah sa'iyah. Nah, awas ingat-ingat. Kemarin kita diurutnya dari mulai rukun agama kemarin ya. Rukun agama berapa kemarin? 3 rukun agama ya. Iman, Islam, ihsan ya. Iman, Islam, ihsan itu disebutnya rukun agama. Orang dianggap beragama kalau dia punya yang 3 gitu ya. Kan kita pengen disebut beragama, berarti kita harus punya nih yang 3. Gak bakal punya yang 3 kalau kagak ngerti. Gak bakal ngerti kalau kagak ngaji. Iya. Jadi rukun agama 3, iman, Islam, ihsan. Pertama iman. Iman itu ngebahas masalah apa? Akidah. Ya. Ya, akidah ya. Iman ngebahas masalah akidah. Ilmunya disebut tauhid. Ilmunya. Nah, ini yang kita kaji di 3. Ini kan tauhid ya. Jadi kalau pengen bener akidah, ngajinya ngaji ilmu tauhid gitu ya. Ilmu tauhid yang dibahas berapa? 3. Akidah uluhiyah, akidah nabawiyah, akidah sa'iyah. Terus yang kedua Islam. Habis iman kalau Islam berkaitan dengan apa? Enggak, kaitannya dulu. Islam itu kaitannya dengan urusan, kalau tauhid kan akidah. Nah, kalau Islam ibadah. Ilmu yang mengatur tentang ibadah disebut ilmunya fikih. Fikih ngatur berapa poin? 4. Ubudiyah, muamalah, munakahah, jinayah. Nah, itu fikih itu 4. Yang ketiga ihsan. Iman, Islam, ihsan. Kalau ihsan urusan apa? Ihsan.
Kalau tauhid akidah, kalau Islam ibadah, kalau ihsan akhlakul karimah. Ilmunya disebut ilmu tasawuf. Ilmunya tasawuf. Tasawuf ngebahas berapa poin? 3. Taholli, tahalli, tajalli. Itu dia. Itu semuanya fardu ain. Ini ibu-ibu yang mudah yang mana berarti nih? Iman, Islam, ihsan. Yang mudah yang mana? Tauhid, fikih, tasawuf. Yang mudah yang mana? Uluhiyah, nabawiyah, samiyah. Yang mudah yang mana? Ubudiyah, muamalah, munakahah, jinayah. Takholi, tahali, tajali. Yang mudah yang mana? Kalau memang belum, berarti kita urut nih dari sekarang ya. Ini sekarang kita lagi ngaji tauhid. Tauhid lagi ngebahas akidah. Akidahnya bagian uluhiyah. Apa akidah uluhiyah? Akidah yang berkaitan dengan Allah. Ada berapa akidah uluhiyah? 3. Sifat yang wajib di Allah, sifat yang mustahil di Allah, sifat yang jaiz di Allah. Yang wajib di Allah 20, yang jaiz di Allah 20, yang mustahil 20, yang jaiz 1. Jadi 41. Jadi akidah uluhiyah itu jumlahnya ada 41. Nah, berarti dari situ dulu kita mulai ngajinya ya. Berarti kan masih banyak banget PR-nya ya. Sampai ke Islam, sampai ke ihsan, wah masih banyak banget. Mudah-mudahan panjang umur, bisa kita selesaikan sebelum meninggal dunia. Tapi kalau keburu mati juga nggak apa-apa. Yang penting mah ya udah ngaji gitu kan ya. Kan yang penting kita lagi ngaji ya. Keburu nggak keburu bukan urusan kita itu ya. Yang kagak boleh mah kagak mau ngaji, kagak bisa. Itu di akhirnya dikemplang itu ya. Kayak orang baca Quran, boleh nggak baca Quran kagak bisa tajwid, boleh nggak? Kita nggak bisa tajwid ya, terus baca Quran boleh nggak? Haram. Kata Nabi apa? Kam min qori'in wal Quran yal'anuh. Banyak orang yang baca Quran nanti di akhirat malah dilaknat sama Quran itu sendiri. Boro-boro dapat pahala, boro-boro disapaatin sama Quran, dilaknat. Sebentar, belum beres nih ceramahnya. Pertama gitu dulu ceramahnya ya. Kemudian dilanjutkan. Jadi pada dasarnya baca Quran tanpa tajwid haram. Wal anzu bit tajwidi hatmun lajimun malam yujawidil Qur'ana asimu. Ngaji tajwid itu pohon deui kumaha ya. Ngaji tajwid itu wajib hukumnya. Baca Quran tanpa tajwid besar dosanya. Nah itu gede dosanya baca Quran tanpa tajwid. Atau gimana ini saya pengen baca Quran? Kan begitu ya pertanyaannya ya. Tajwidnya kagak bisa tapi pengen baca Yasin, pengen baca Quran, gimana? Boleh asal mau belajar tajwid gitu. Gak apa-apa kalau kita mau belajar tajwid. Kalau kitanya nggak belajar tajwid jangan, haram. Misalnya nih ke Tesalbiah, ibu ajarin tajwid ya. Ngajinya mau tiap habis sholat bu, aduh kagak sempet, ibu mah habis sholat ngaji mulu mah, kapan masak kapan nyuci gitu. Terus ibu ngaji tajwidnya mau kapan? Udah aja setiap maghrib. Oke, kalau emang sanggupnya habis maghrib, setiap maghrib ya bu ya. Saya ke rumah ibu, apa ibu ke rumah saya? Nah itu musyawarahin aja itu sama gurunya ya, terserah dah. Wah nggak bisa, saya mah habis maghrib juga nggak bisa. Tesalbiah nggak bisa, saya repot kerjaan banyak. Terus mau kapan? Seminggu sekali aja setiap malam Jumat. Oke, nggak apa-apa. Seminggu sekali juga kita ngaji tajwid bu setiap malam Jumat. Seminggu sekali. Kagak bisa malam Jumat seminggu sekali saya nggak bisa. Repot saya mah kerjaannya jauh.
Terus bisanya kapan Bu? Sebulan sekali aja saya mah teh salbiah, asal pas tanggal muda biar bisa ngamplopin. Oke, mantap udah itu mah Bu udah. Misalnya ya, sebulan sekali belajar tajwid, nggak apa-apa. Nggak bisa, sebulan sekali juga saya mah nggak bisa, nggak ada waktu. Terus mau kapan? 2 bulan sekali? Nggak apa-apa. 2 bulan sekali juga. Artinya begini, selama kita mau ngaji tajwidnya mau berapa kali aja. Kayak ini nih, kita ngaji tauhid ya. Mau ada umur kagak ada umur, ngaji ini nih ya. Yang penting kita tiap Sabtu dan niat mau ngaji kan begitu ya. Bahkan bukan tiap Sabtu ya, saya kebagiannya 2 minggu sekali berarti ya. 2 minggu sekali kita ngaji tauhid, beres kagak beres, ada umur nggak ada umur, di akhirat insya Allah kita diampuni atas kekurangannya. Sama kayak baca Quran belum bisa tajwid, tapi kita mau ngaji tajwid sama guru. Ketika kita udah ngaji tajwid, kita kan baca Yasin, salah, nggak apa-apa, dimaafkan. Selama kita masih mau ngaji tajwid. Yang bahaya nggak ada jadwal ngaji tajwidnya, tapi maksain aja baca Yasin. Padahal mah panjang kemana, pendek kemana, gunah kemana, ijar kemana gitu. Nah, itu dikemplang itu mah di akhirat gitu ya, dilaknat sama Quran. Jadi harus ada ya, jadwalin ngaji tajwid ya. Tajwid mah insya Allah nggak terlalu ini, banyak guru-guru di dekat kita juga ya. Mau privat, mau rame-rame, ayo. Nggak bisa-bisa ngaji tajwid juga, kan ingat ngaji itu bukan bisanya, tapi ngajinya yang wajib ya. Ingat tuh ya, bukan bisanya yang wajib mah, tapi ngajinya. Udah ngaji mah mau bisa ke mau kagak nggak ada urusan. Udah ngaji mah mau apal ke mau lupa nggak ada urusan. Yang penting mah ngajinya, itu yang bikin baca Quran kita kagak dosa walaupun tajwidnya belum bisa. Nah gitu ya, kayak begitu dah kira-kira gitu ya. Ini jangan dipikirin banyak banget sih Bi, kapan beresnya, nggak usah dipikirin ya. Apalagi yang ibu-ibu udah umurnya 70 sekarang, ya udah jangan dipikirin. Pokoknya mesti tiap Sabtu ngaji aja gitu ya, mau beres mau kagak ngaji aja udah. Mudah-mudahan kalau udah ngaji nanti di akhirat yang kurang-kurangnya dimaafkan karena kitanya udah ngaji gitu ya. Terus 41 ya, yang akidah uluhiyah 41. D. Sifat yang wajib di para rasul 4. Yang wajib di para rasul 4 ya. Sidik, amanah, tabligh, patona. Itu yang wajib tuh ya. Kemudian yang mustahil 4 juga. Kizib, hiyanat, kitman, biladah. Nah itu yang mustahil. Nanti artinya kita nyusul, kita artiin ya, ntar kita tulis ya. 8. Sifat yang mungkin, yang jai di Rasul 1 sama 1. A'rodul basariyah, yakni sifat kemanusiaan. Jadi gini, perhatiin. Akidah uluhiyah artinya akidah-akidah yang berkaitan dengan Allah. Uluhiyah ya. Isinya berapa? 41 akidah. Ya, akidah uluhiyah isinya berapa? 41. Yang 41 dibagi berapa? 3. Sifat yang wajib 20, sifat yang mustahil 20, sifat yang jaiz 1, 41. Beres akidah uluhiyah. Kedua, akidah nabawiyah. Akidah-akidah yang berkaitan dengan para nabi, dengan para rasul. Jumlahnya berapa? 9. Akidah nabawiyah berapa jumlahnya? 9. Yang 9 dibagi berapa? 3, sama, dibagi 3. Sifat yang wajib di Nabi 4, sifat yang mustahil di Nabi 4, sifat yang jaiz di Nabi 1, 9 ya. Jadi akidah uluhiyah 41, akidah nabawiyah 9 sama 41 50 aqaidul iman. Itu yang harus kita pelajari, itu 50 aqaidul iman ya. Nah nanti beres akidah uluhiyah, beres akidah nabawiyah, terakhir baru akidah sam'iyah. Apa akidah sam'iyah?
akidah-akidah yang kita dengar, yang kita ketahui dari Quran dan hadis. Jadi nggak ada kaitan sama Allah, Samiyah mah nggak ada ya, nggak ada kaitan dengan Nabi dan Rasul, nggak ada. Jadi ini mah akidah yang kita dapat dari Quran dan hadis. Kayak apa? Wajib percaya adanya surga. Nah itu akidah Samiyah. Wajib percaya adanya neraka, Sirotol Mustaqim, alam mahsyar. Banyak dah nanti ya, banyak. Itu namanya akidah Samiyah, gitu ya. Itu tuh tauhid masih gitu ya. 3 akidah yang akan kita pelajari. Uluhiyah, Nabawiyah, Samiyah. Mau dilanjut mau pulang? Aduh, penawaran yang sangat luar biasa ini. Dikit lagi, halaman 8. Baca. Fa'ajabtuhu ila zalika faqultu wa billahi ataufiku. Maka aku memenuhi permintaannya dan aku berkata hanya Allah yang dapat menolong. Ingat ya kemarin ya ibu-ibu ya, ini kitab Tijan dikarang, disusun kronologinya, penyebabnya karena ada permintaan dari saudara-saudara. Kemarin tuh kan di bawah begitu ya. Cerita ini kitab disusun kronologinya kan kemarin karena ada permintaan dari saudara-saudara musonib ya. Kemarin udah kita bahas ya. Nah, para saudara, para jamaah, para murid-muridnya minta dikarangin tentang kitab yang menyusun tentang urusan akidah. Nah, maka dijawab di sini nih sama musonib, Pak Ajabtuhu, maka aku penuhi permintaan saudara-saudaraku gitu. Kemudian musonib juga berkata, aku memohon pertolongan kepada Allah gitu. Penjelasannya nomor 1, musonib memberi keputusan atas permintaan Ikhwan, saudaranya ya. Beliau mulai menulis dengan memohon pertolongan Allah. Jadi dipenuhi permintaan saudaranya, kemudian memohon pertolongan Allah, dimulai mengarang menyusun kitab Tijan. 2, kalimat billahi taufik merupakan pernyataan bahwa beliau meyakini dirinya tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan kecuali ditolong oleh Allah sebagai pembebasan dari rasa ujub. Apa ujub? Merasa diri pribadi punya kemampuan atau realisasi dari kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian nih, kata musonib di sini, ya aku penuhi ya keinginan kalian, aku akan susun kitab yang menjelaskan tentang akidah tauhid. Kemudian musonib memohon pertolongan kepada Allah. Kenapa musonib melakukan ini? 1, ini juga pelajaran nih buat kita ya. Kalau kita dipinta tolong orang, misalnya ya, kita dipinta bantuan orang, awas jangan main begini aja, oke siap, itu mah gampang. Nah, awas ini ya, ini kita lagi ngaji tauhid nih, kelakuan salah kita kemarin benerin sekarang mah ya, jangan sampai mati ke kelakuan itu belum kita benerin, bahaya ya, nanti di akhirat repot kita nanggung jawabnya ya. Orang kalau yang suka ngomong begitu, gampang itu mah, sehari beres misalnya, atau sejam juga beres, gampang itu. Saya udah biasa itu mah, mudah gitu ya. Berarti dia punya rasa ujub. Ya ini kan ujub tadi ya. Ujub, apa ujub? Merasa diri pribadi punya kemampuan. Sedangkan ujub itu adalah salah satu penyakit hati yang bisa menghanguskan amal. Ini resikonya gak main-main. Kita kalau nolong orang kira-kira dapat pahala nggak? Kan dapat pahala ya, nolong orang itu bagus ya. Tapi kalau disertai ujub, hilang pahala kita, hilang udah. Gampang itu mah. Apalagi kalau diungkit-ungkit kan itu. Lu dulu kalau gua tolongin lu nggak jadi orang lu, selesai itu. Tapi kalau saya nggak jadi orang jadi monyet. Orang enak banget ngomong gitu ya. Atau ada juga yang kesal.
pas minjem duit kagak dikasih kan gitu ya. Astagfirullahaladzim, lu dulu ingat gak sih minjem duit sama gua, lu minjem duit lu gua kasih kan dulu. Bilang gua minjem duit kagak dikasih, dibangkit ya kebaikannya. Udah habis, udah itu ya amalnya habis, hangus udah ya. Nah, ini kan penyakit hati yang tidak kita sadari. Nah, ini nanti kalau emang ibu-ibu ada umur akan kita pelajari itu di kitab tasawuf bagian taholli namanya itu ya. Tapi nanti ya jangan ke situ dulu ya, jangan pengen ngaji ke situ dulu. Ini tauhidnya dulu beresin dulu, fikihnya beresin sama Umi. Nah, kalau masih ada umur bolehlah kita ngaji tasawuf, ngebahas taholli, ngebahas tahalli, ngebahas tajalli. Sekali lagi mudah-mudahan ada umur. Buat sekarang mah begitu aja dulu ya. Jangan sampai ada ujub ketika kita mau nolongin orang. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya upaya, enggak ada kekuatan kalau kita enggak ditolong Allah. Ini saya lancar banget ngomong, terus di diri saya, di hati saya teh atau pesantren saya 20 tahun kan gitu ya. Saya nikah sama anak kiai, santri punya. Di hati gitu ya. Saya ngajar 2 jam, 3 jam habis, pahala saya udah habis. Kalau di hati saya ada model begitu. Apa? Door press apa itu? Kirain ada door press. Atau ada orang datang nih ke rumah ibu curhat. Orang nih datang ke rumah ibu curhat. Ada masalah suaminya lah, masalah anaknya. Terus kita nasihatin, kan gitu ya. Kita nasihatin. Ketika kita nasihatin dia, di hati ada rasa gua mah suci, gua mah bener, gua mah bisa. Kan gitu. Lagi nasihatin orang nih, maka itu amal menasihatin orang itu hangus. Ini bahaya banget ini ujub ini ya. Kadang nggak terasa gitu ya. Lagi ngomelin laki, makanya bang jadi orang mah gitu kan gitu ya. Lagi ngomelin laki dia, tapi mulut mah benar menasihatin kan bagus. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis shaubr. Nasihatin bagus ya amal soleh, tapi di hati ketika makanya bang hidup mah di hati kita kayak gua dong. Gua nih orangnya ahli ibadah, ngaji rajin. Nah, gitu ya. Habis sudah itu amal nasihat kita. Gara-gara laki kagak mau ngaji, kita nasihatin, kudu mau ngaji. Tapi ketika kita ngenasihatin begitu, di hati ada rasa kayak gua dong. Gua makan setiap Sabtu ngaji mulu. Bukan di Al-Mulisin doang gua mah. Di sana kayak ngaji. Kayak di hati ya. Enggak diomongin, enggak ujub mah enggak. Di hati doang. Setan itu ngerusak amal kita tuh. Sehebat itu setan. Digoda, dirusak hati kita. Ayo, bangga. Nah gitu, setan tuh. Ayo ujub, enggak kerasa. Dan kalau sampai diomongin namanya takabur. Kalau diomongin takabur ya, sombong. Jadi ada takabur, ada ujub, beda. Sombong kalau diomongin mah. Dua-duanya juga penyakit hati yang akan menghanguskan pahala amal kita. Ya. Sampai di situ nanti kita lanjutkan nomor 3 yang disebut taufik gitu ya. Dan nanti terjemahnya juga kita tulis lagi besok dikit-dikit lah gitu ya, biar enggak menyita waktu ya, biar enggak menyita waktu. Baik,